berat badan untuk slimming. Jadi bagaimana akupunktur yang memang metode dari zaman 5000 tahun sebelum Masehi bisa membuat Anda turun berat badan ataupun naik berat badan. Jadi jangan kemana-mana dulu, simak video channel ini dan ketahuilah mengapa akupunktur bisa membantu Anda untuk menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. Jangan lupa subscribe dan follow IG saya Sehat Itu Lifestyle dan follow Facebook saya Sehat Itu Lifestyle. Tahukah Anda Sobat Sehat Itu Lifestyle bahwa akupunktur itu sudah ada sejak 5000 tahun sebelum Masehi. Dahulu riwayatnya akupunktur digunakan oleh tabib-tabib untuk mengobati raja-raja. Karena sudah 5000 tahun sebelum Masehi dan ternyata akupunktur banyak digemari oleh banyak orang dan manfaatnya pun dirasakan oleh banyak orang, maka akupunktur bisa untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk menurunkan berat badan, slimming. Akupunktur untuk berat badan itu harus dilakukan secara konsisten. Tidak bisa Anda datang sekali kemudian Anda mau turun berat badan yang diinginkan. Akupunktur adalah sebuah proses, bukan seperti orang minum obat kemudian langsing. Minum obat pun dibutuhkan sebuah proses. Jadi akupunktur adalah sebuah proses menuju ke berat badan ideal yang Anda inginkan. Anda harus sabar, kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang instan. Karena akupunktur adalah pengobatan untuk memperbaiki seluruh metabolisme di dalam tubuh Anda. Ketika Anda datang untuk akupunktur penurunan berat badan, Anda harus sadari pertama kali adalah bahwa Anda harus mau menjalani prosesnya. Jadi jangan minta yang instan. Ketika Anda metabolismenya memang terganggu, maka akupunktur membantu Anda untuk memperbaiki metabolisme itu. Jadi dia membutuhkan proses. Ketika balance antara yin dan yang, maka semuanya akan menjadi beres. Semua organ bekerja dengan sempurna, termasuk limpa, lambung, usus kecil dan usus besar yang tugasnya adalah mencerna makanan Anda. Begitu juga dengan pikiran Anda. Karena ketika Anda stres, maka hormon Anda juga akan berubah-ubah. Dan faktor obesitas atau overweight juga disebabkan karena faktor hormonal. Jadi ketika Anda mau turun berat badan dengan akupunktur, maka konsekuensinya Anda harus mau menjalani prosesnya. Anda harus mau tahu bahwa ini tidak instan. Dan Anda akan mengalami sebuah proses di mana penurunan berat badan Anda tidak di awal-awal, karena mungkin di awal-awal tubuh Anda diperbaiki oleh akupunktur, dibalancekan semuanya, dan baru di akhirnya ketika kedatangan kedua, ketiga, berat badannya baru turun. Jangan khawatir, kenapa? Karena itu artinya bahwa tubuh Anda diperbaiki. Ya, tubuh Anda, usus besar Anda, usus kecil Anda, kemudian lambung limpanya juga diperbaiki. Ketika semuanya menjadi baik, maka bonusnya adalah langsing. Pada saat Anda melakukan treatment penurunan berat badan dengan akupunktur, biasanya saya tidak memberi obat. Kenapa? Karena biasanya saya hanya ingin tahu manfaat dari akupunktur ini, tidak dibantu dengan obat. Kalian turunnya berat badan benar-benar karena akupunkturnya, bukan karena obatnya. Jika Anda pertama kali datang, saya pasti akan mendiagnosa Anda kira-kira ada gangguan metabolisme di mana, kok bisa Anda berat badannya overweight atau obesitas. Ketika kita tahu bahwa Anda mungkin ada ketidakbalansan di usus besar atau usus halus atau mungkin di lambung limpanya, maka disitulah kita mulai mentreatment.
Mengapa setiap orang tidak sama? Karena memang setiap orang punya karakter masing-masing. Saya yakinkan bahwa orang yang gemuk itu belum tentu penyebabnya sama. Dari kebiasaan mungkin makannya banyak, atau mungkin juga kan ya kalau Anda turun berat badan, Anda langsung makan banyak. Tapi kalau lagi naik, Anda nggak makan sama sekali. Nah itu juga merusak sistem ini, sistem metabolisme dari tubuh Anda. Jadi diagnosa pasti dilakukan duluan. Setelah diagnosa dengan 3 jari dan lidah, kita baru tahu penyebabnya ini. Kita memperbaiki organ atau C yang membantu Anda untuk turun berat badan. Kedatangan pertama biasanya seseorang itu tidak mungkin langsung banyak jarumnya, karena sama seperti sepeda motor istilahnya. Harus dipanasi dulu, dibuka dulu semua sumbatan-sumbatannya. Kedatangan kedua baru mulai kita masuk pada kondisi di mana kita sudah mulai memperbaiki metabolismenya. Jadi kenapa akupuntur nggak bisa? Kalau Anda datang sekali nanti nggak datang lagi, kemudian 2 bulan lagi datang, kemudian karena dia bukan obat, karena dia bukan obat yang seperti injeksi pembakaran lemak. Memang obatnya tujuannya adalah membakar lemak, tapi akupuntur butuh sebuah proses. Dia tidak bisa instan. Mie instan aja masih membutuhkan proses, apalagi akupuntur ya. Jadi Anda harus sabar kalau Anda mau turun dengan sehat. Karena yang diharapkan pada saat proses penurunan berat badan dengan akupuntur adalah Anda menjadi sehat. Dengan bonus langsing, Anda akan merasakan tubuh Anda sangat segar. Anda akan merasakan betapa tulang-tulang punggung Anda yang tadinya sakit menjadi nyaman. Anda juga akan merasakan bagaimana lutut Anda yang tadinya rasa tidak nyaman, mungkin ketika Anda sholat, mungkin ketika Anda melakukan sebuah aktivitas itu tidak nyaman. Pada saat Anda melakukan akupuntur, ini semua bisa berkurang dan Anda menjadi nyaman. Karena proses penurunan berat badan dengan akupuntur adalah memperbaiki metabolismenya sehingga dia bekerja sesuai dengan tugasnya, maka ketika semuanya menjadi baik, Anda akan mendapatkan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh vitalitas. Berat badan Anda dalam 1 bulan itu kalau dengan akupuntur bisa turun antara 5 sampai 6 kilo. Tapi Anda juga harus menurut dengan diet-diet sesuai dengan karakter tubuh Anda. Ketika Anda mungkin karakternya adalah yin, maka Anda tidak boleh makan makanan yang dingin. Kenapa? Karena badan Anda sudah dingin. Ketika badan Anda dingin, kemudian Anda makan makanan yang dingin, contohnya ada sayur-sayur mentah, maka yang terjadi adalah sistem pencernaan Anda menjadi beku. Jadi untuk orang-orang yang yin, Anda harus makan atau minum yang hangat-hangat. Tapi orang dengan karakter yang, tapi dia gemuk, biasanya karakter yang itu nggak bisa gemuk, tapi ada karena gangguan dari pola hidup yang luar biasa, yang mungkin tidak sehat, dia bisa berubah menjadi yin. Nah, dalam kondisi ini untuk orang-orang dengan yang, maka dia tidak boleh minum yang panas-panas atau makan yang panas-panas. Yang boleh dia lakukan adalah justru dia boleh makan makanan yang sifatnya dingin. Nah, di situ dari diagnosa kita bisa tahu, ya. Dari diagnosa 3 jari di sini, kemudian dari lidah, Anda baru bisa tahu apakah Anda karakternya yin, apakah Anda karakternya yang, sehingga ketika Anda makan, Anda bisa tahu, oh ini yang boleh buat saya karena saya yin, oh ini yang tidak boleh saya lakukan karena saya yang. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan pada treatment akupuntur penurunan berat badan. Tidak bisa Anda before afternya dalam 1 hari, ya. Kalau RF mungkin bisa turun 2 cm langsung setelah di RF, kemudian ada setrika, itu juga bisa langsung. Tapi kalau akupunktur jangan berharap seperti itu.
karena dia membutuhkan sebuah proses. Ketika Anda obesitas dan kemudian sudah mengganggu organ Anda, mungkin Anda sudah kena diabetes, mungkin Anda sudah kena jantung koroner, atau mungkin Anda sudah osteoartritis dan lain-lain, dan Anda sudah mengkonsumsi obat sekian banyaknya, maka yang paling tepat untuk menurunkan berat badan Anda adalah akupunktur, karena tanpa obat dan dia bisa memperbaiki jantung Anda, limpa Anda, tulang Anda, lutut Anda, dan semuanya. Dan dia tidak menggunakan obat. Jadi obat-obatan Anda tidak ditambah lagi beban di tubuh Anda untuk menguraikan obat-obatan kimia ini, jadi tidak bertambah karena Anda melakukan akupunktur. Apakah dengan akupunktur kemudian turun berat badan tanpa olahraga? No way, nggak ada itu. Anda tetap harus berolahraga untuk turun berat badan dan untuk membuat tubuh Anda tampak fresh, penuh vitalitas dan segar. Kenapa? Karena olahraga bisa membantu Anda untuk mengeluarkan hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini akan membantu Anda untuk tampil lebih muda, kemudian segar dan energi. Kesimpulannya adalah bahwa kalau Anda ingin turun berat badan dengan aman, selain Anda melakukan diet dan olahraga, akupunktur bisa menjadi solusi terbaik buat diri Anda dan solusi yang paling aman buat diri Anda. Salam sehat. Jangan lupa subscribe dan follow IG saya Sehat Itu Lifestyle dan Facebook saya Sehat Itu Lifestyle.